kelas LA 73 ya. Oke, share. Baik, yang kita bahas ini ya. Ini sebetulnya soal diferensial dulu. Tapi di sini kita bukan mencari diferensialnya, kita mencari panjang kurvanya kayak apa sih, hasilnya berapa gitu. Jadi rebooting ya, dari persamaan lingkaran kita dalam bentuk persamaan parameter kita bisa buktikan bahwa panjang kurva yang masuk adalah keliling lingkaran nih, 2πr ya. Dengan jari radius R-nya R kecil saya tulis ya. Nah, ini ditanya panjang kurvanya dari persamaan parameter. X adalah T kurang sin T, Y adalah 1 kurang cos T. Maka dari sini kita cari kalau X sama dengan T kurang sin T, maka dx per dt berapa? Turunan T berapa? Terhadap T? 1 ya. Sin T turunannya apa? Cos T. Oke. Kemudian Y adalah 1 kurang cos T. dy per dt adalah 1 turunan 0. Cos turunannya min sin T. Ya, hasilnya adalah plus sin T. Ya. Maka dari sini kita cari dx per dt pangkat 2 berapa? Dx per dt pangkat 2 adalah 1 kurang cos T pangkat 2 adalah pakai segitiga Pascal ya. Halo? Pakai segitiga Pascal. 1 di kuadrat suku pertama berapa? 1 kuadrat 1. 2 kali suku utama kali kedua. 2 kali 1 2 kali min cos T min 2 cos T ditambah kuadrat suku kedua min cos T pangkat 2 min pangkat 2 plus cos pangkat 2 cos kuadrat T. Ya kan? Kemudian berapa dy per dt pangkat 2 sama dengan sin T di pangkat 2 kan. Hasilnya apa? Sin kuadrat T ya nak? Halo? Sin T pangkat 2 kan? Sin kuadrat T. Kemudian kita dapatlah dx per dt pangkat 2 ditambah dy per dt kurung pangkat 2 sama dengan berapa nih? 1 dikurang 2 cos T salin. Nah, Anda tahu bahwa cos kuadrat, halo? Cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah berapa? Berapa? Ini jumlahkan. 1 ya. Ini apa 1 dari ini ya. Dari kedua ini. Sehingga ini kalau kita jumlahkan 1 tambah 1. 1 tambah 1 2. 2 dikurang 2 cos T ya nak? Terus 2-nya boleh kita keluarkan? Boleh ya. 1 tambah 1 2 dikurang 2 cos T. 2-nya kita keluarkan tinggal 2 kali 1 dikurang cos T. Kemudian Anda tahu 1 kurang cos T adalah rumus dari sudut kembar. Bisa kan nak? Tapi sudut kembarnya hati-hati, bukan 2T tapi T ya. Sehingga halo. Ini ya. Tadi atas. Kita tahu kalau cos 2T dalam 1 kurang cos berarti antara ya tahu. Cos 2T rumusnya apa? Cos 2T adalah cos kuadrat dikurang sin kuadrat. Ini adalah rumus yang pertama, betul enggak? Sudutnya setengah kali 2T, T dan T. Enak. Kemudian rumus nomor 2, rumusnya sudut kembar dalam cos 2T apa? Halo? Dalam cos, yaitu 2 cos kuadrat min 1. Sudutnya setengah kali 2T, T. Rumus nomor 3, cos 2T adalah apa? Dalam sin. Terbalik, 1 kurang 2 sin kuadrat. Sudut setengah kali 2T, T.
Ini yang kalau cos 2T. Nah, bagaimana kalau dalam cos T? Nah, hati-hati dulu. Kalau cos T apa? Sama bentuknya cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali. Berarti setengah T, setengah T. Paham? Rumus nomor 2 dalam cos. 2 cos kuadrat min 1. Sudutnya setengah kali T. Setengah T. Rumus nomor 3 dalam sin. Cos T adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat. Sudutnya setengah T. Ya, setengah T. Nah, karena ini, Anda lihat bentuk rumusnya sini adalah 1 kurang cos T. Yang mana tuh? Nomor 1 atau yang sebelah kanan deh ya. Nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3? 1 kurang cos T. Coba lihat sini. Ini 1 tetap cos T-nya pindah ke kanan. 1 kurang cos T enggak? Berarti yang nomor 3 ya. Nah, ini dipindahkan nih. Min sin kuadrat setengah T. Kita pindahkan ke kiri menjadi plus 2 sin kuadrat setengah T. Ya. Nah, ini yang kita pakai. Bahwa 1 kurang cos T itu sama dengan 2 sin kuadrat setengah T. Ya. Nah, kita salin. Mana tadi? Bahwa 1 kurang cos T-nya kita ganti. Ini menjadi 2 kali 2. Tadi 2, 1 kurang cos T adalah 2 kali 2 sin kuadrat setengah T. 2 sin kuadrat setengah T. Berarti ini sama dengan berapa? 2 kali 2, 4 sin kuadrat setengah T. Enak. Nah, akar sekalian langsung kita cari. Jadi akarnya berapa? Akar dari dx per dt kurung kuadrat ditambah dy per dt kurung kuadrat sama dengan apa? Akar dari, nah kita cari terakhirnya apa? 4 sin kuadrat setengah T. Akar 4 berapa? 2. Akar sin kuadrat sin. Benar? Halo? Masih jelas? Terus, jadi berapa S-nya? Kita coba dulu ya. Kalau 0 nggak boleh, nggak mungkin ya. Jadi S adalah integral T-nya dari 0 sampai 2 pi radian. Kita coba. Kalau gagal hasilnya 0, harus setengah S dulu. Batasnya 0 sampai pi. Ya. Jadi ini akar dari dx per dt kurung kuadrat ditambah dengan dy per dt kurung kuadrat dt. Kita masukkan S adalah integral 0 sampai 2 pi. Nah, akarnya itu nilainya ini langsung. Akar itu nilainya adalah gitu kan? 2 sin setengah T. Apa yang terjadi? Hati-hati, jangan catat dulu ya. Jangan catat dulu. Batasnya bisa salah. Kita coba dt. Nah, ini ternyata dt ini apa? Sin setengah T, enak. Beda, sin u dt harus dari sin u du. Nah, 2 ini boleh keluar ya. 2-nya boleh keluar, 2-nya boleh keluar. 2 kasih blank. Integral T-nya 0 sampai 2 pi radian. Sin setengah T. dt jadi D setengah T. Ingat, sin U DU. Harus nama namanya, sin U DU. Sin setengah T, D setengah T. Berapa turunan ini? Halo? Turunan dari setengah T, setengah berapa? Halo? Setengah T, setengah kali turunan T kan 1 dt. Enak? Jadi kelipatan setengah, betul enggak? Padahal ini kan dt saja nih, dt. Jadi kelipatan setengah. Supaya setengah menjadi 1 dikali 2 per 1 enggak? Halo? Kali 2 per 1. Nah, jadi S-nya sama dengan 2 kali 2, 4. Terus integral sin U DU apa? Integral sin U DU adalah
cos U. Ya nak? Cos U integrasi sin U. Salah. Integrasi sin U DU adalah min cos U. Nak? Min cos U. Karena turunan cos min sin U kali U asen. Hati-hati. Jadi min cos U. Agak batas 0 sampai 2pi. Nah ini minnya boleh dikeluarkan. Jadi min 4. Tinggal cos setengah T. Setengah T-nya boleh dikurung boleh. Cos setengah T agak batas 0,2pi. So kita masukkan. Jadi min 4 kali kosinus setengah kali 2pi berapa? Setengah kali 2pi. Ini sudutnya ya. Dikurang kosinus setengah kali 0. Ya nak? Jadi hasilnya min 4 kali cos berapa nih? Setengah kali 2pi, pi ya. Cos pi dikurang cos 0. Berapa tuh? Min 4 kali cos pi berapa? Min 1. Terus cos 0, 1. Ya nak? Halo, cos pi min 1, cos 0, 1. Ya nak? Jadi min 1 kurang 1. Hasilnya min 4 kali min 1 tambah min 1 berapa? Min 2. Min 4 kali min 2 plus 8. Jadi panjang kurvanya adalah 8. Positif, nggak mungkin panjang, nggak boleh negatif. Boleh ya, 0 sampai 2pi dulu. Seandainya jawabannya 0, nah mungkin kan, maka Anda harus bikin setengah S, setengah keliling, setengah panjang kurvanya adalah batasnya 0 sampai pi. Seandainya 0. Kalau 0, ya ini jawabannya 8. Selesai. Jelas sampai sini? Ya, ini contohnya. Jadi baru 2 ya. Jadi apa bisa panjang kurva terhadap sumbu X atau sumbu Y itu kartesius. Kemudian ini adalah dalam persamaan parameter dengan T parameter. Yang ketiga dalam koordinat polar. Sebelum. Ini saja lengkap semua ya. Jadi seandainya nanti yang ngajar Anda ke kurs 2 atau 3-nya siapapun, Anda sudah punya basic. Oke? Apa maksudnya? Saya kan nggak selalu tergantung plotnya dari program Anda. Program BI-nya, Business Engineering-nya, siapa yang ngajar ke kurs 2 dan ke kurs 3 berikutnya. Ya. Oke? Baik, ini saya persiapkan Anda aja. Karena bahan kita sebetulnya kalau menurut ini sudah selesai. Ya, sudah selesai. Cuma kita mungkin memperdalam integralnya aja. Mungkin nanti tambah model-model pemecahan soal-soal integral. Ya. Oke? Nah, sekarang saya lanjutkan lagi. Panjang kurvanya, tadi yang pertama kita sudah pelajari baik terhadap sumbu X maupun sumbu Y itu dalam kartesius. Yang kedua ini dalam koordinat, dalam persamaan parameter dengan T parameternya. Yang ketiga adalah dalam koordinat polar. Ya. Sekarang dalam koordinat polar. Ya. Panjang kurva dalam koordinat polar. Polar itu ada radius, ada theta. Ya, berarti dalam theta deh ya. Theta itu sepertinya sama dengan T parameternya sebagai parameter. Di parameternya nanti T diganti theta. Ya, ini nanti S sama dengan integral theta 1 sampai theta 2 atau alfa beta ya. Alfa beta boleh. Akar R kuadrat ditambah dr per d theta kurung pangkat 2 d theta. Ini pemulanya nih.
Nah, tentu Anda tidak mau terima aja ya. Apa yang saya kasih formula atau rumusnya, jangan terima saja. Datang dari mana? Harus tahu logiknya. Ya. Kenapa sih rumus tentang? Nah, ini diturunkan dari persamaan parameter tadi. dx per dt kurang apa? Akar dari dx per dt kurang kuadrat tambah dy per dt kurang kuadrat kali dt. Ya. Integral T1 sampai T2. Nah, ini kita tulis buktinya apa? Nah, ini kita buktikan. Bahwa X itu dalam koordinat polar, ini kan dari rumus cos. X adalah R cos theta. Ya, nah. Kalau tadi T, X, R cos T. Nah, ini theta. Ini kan bentuk koordinat polar. Ya, nah. Nah, kita cari Y adalah R sin theta. Ini adalah persamaan parameter. Sebetulnya parameter ya. Dengan theta adalah parameternya. Tapi ini dalam koordinat polar. Ya. Nah, kita cari turunan dx per dt atau plus cx sama dia. Plus cx itu kan dx per dt berapa? Ingat, dianggap r itu adalah fungsi t, ya. Berarti di mana ya ini? Di mana r adalah fungsi t dan theta juga fungsi t yang lain. Dalam t ya. Jadi R fungsi T, theta juga fungsi T yang lain. Jadi berarti UV kan? R kali cos theta, fungsi T kali fungsi T yang lain. Bentuk UV enggak? Halo? Kalau R adalah fungsi T, Ft, theta adalah fungsi T yang lain, maka bentuknya bentuk perkalian enggak? Kalau bentuk perkalian UV. UV turunannya apa? UV tambah UV, ujung-ujung H. Dan, nah, kita tulis nih. Jadi ini R kali cos theta ditambah R kali cos theta. Yang ini pertama diaksenkan, ini yang kedua diaksenkan. Enak? Halo? Ini terlalu apa? Dipendekkan ya supaya tempatnya. Jadi R kali cos theta tambah R kali cos theta. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Nah, R diturunkan terhadap T apa? dr per dt. Itu enggak? Halo? R diturunkan terhadap T kan? dr per dt kali cos theta tetap. R tetap. Cos diturunkan terhadap T apa? Cos diturunkan min sin theta. Enak? Min sin theta. Cos turunnya kan min sin theta kali theta aksen. Theta aksen artinya turunan theta terhadap T. Benar? Halo. Ini agak panjang ya. Pelan-pelan, step by step. Nah, demikian juga untuk cari dy per dt. Jadi ini kita masukkan ke dalam persamaan dari persamaan parameter. Dengan t parameter ya kan. Ini juga R sin theta juga. R kali sin theta tambah R kali sin theta. Ingat enggak? UV tambah UV, ujung-ujung absen. R turunkan terhadap T turunnya ya. Diferensialnya terhadap T.
turun T apa? DR per DT kali sin theta ditambah R kali turunan sin apa? Hah? Astaga. Turunan cos min sin. Turunan sinnya cos plus cos. Ya. Turunannya plus cos theta kali theta aksen. Theta aksen nanti theta turunan antara P apa? D theta per DT. Oke, sampai sini dulu. Jelas nggak? Jadi dx per dt itu nilainya ini ya. Nah, ini. dy per dt itu ini. Nah, karena parameter itu bentuknya adalah akar dari, ingat dari akar dari dx per dt kurung kuadrat tambah dy per dt kurung kuadrat. Ya kita cari kuadrat masing-masing. Enak, jumlahkan. Baru diakarkan. Jadi ikuti aturan mainnya ya. Nah, ini kita korekkan berapa nih? Ya. Kita korekkan jadi apa? Halo. Berarti sini dx per dt per dt kurung kuadrat adalah sehingga nah ini bentuk apa nih? dr kali dt cos theta ini adalah sebagai a tambah kali min r sin theta d theta per dt ini adalah b. A min b pangkat 2 apa? A kuadrat min 2ab plus b kuadrat. Benar? Halo? Agak. Iya, yang kita kuning ini nih bentuk A min B di bawahnya A plus B. Kalau dikorakkan A min B korakkan apa? A kuadrat min 2AB plus B korakkan. Nah, tulis ini. Korak suku pertama apa? Halo, kalau dikorakkan berapa nih? dr per dt kuadrat cos theta korak. Itu enggak? Hah? Atau tulis dulu deh. dr per dt dikali cos theta gitu enggak? Kuadrat enggak? Ya, ditambah 2 kali. Jadi ini plus kali min 2 kali, nah 2 kali apa? dr per dt cos theta dikali dengan minnya sudah keluar ya, r kali sin theta kali d theta per dt ditambah kuadrat suku kedua. Suku keduanya apa? Suku keduanya yang min tadi ya, min r. So, ini kalau mau pakai ini plus boleh, ini min r sini ya. Kita juga supaya enggak bingung. Ini tetap min r sini. Ini min r sin theta kali d theta per dt kurung kuadrat. Itu enggak? A kuadrat tambah 2ab tambah b kuadrat. Itu enggak kita? Nah, begitu juga dy per dt kurung kuadrat adalah kuadrat utamanya dr per dt kali sin theta kurung kuadrat ditambah tambah dulu ya 2 kalinya 2 kali suku pertama dr per dt kali sin theta kali suku keduanya r plus r cos theta kali d theta per dt ditambah kuadrat suku kedua. Suku keduanya apa? R cos theta kali d theta per dt kurung kuadrat. Ke sana jelas? Halo. Ini panjang ya. Buktinya panjang, tapi pekerjaannya nanti cepat aja ya. Jadi lebih sulit membuktikannya daripada menyelesaikannya. Ya. Baik, kita korekkan ya.
Ini gimana lihatnya nih? Tempatnya. Oke. Jadi dx per dt kurung kuadrat sama dengan apa? Halo. Ini dikorekan yang pertama nih. Jadi dr per dt kuadrat nak? Cos kuadrat theta nak? Ya kan? Dr per dt dipangkat 2 kali cos theta pangkat 2. Jadi sini apa? dr per dt kurung kuadrat kali cos theta pangkat 2. Cos kuadrat theta. Oke. Selesai ya. Nah, ini hati-hati nih. Ini ada plus kali min nih. Min 2R. Hati min 2R sin theta cos theta dr per dt kali d theta per dt. Kita enggak? Gabung ya, kita gabung. Jadi min 2R ya. Ada ya, min 2R ini min 2 kali min R. Min 2R sin theta cos theta ya. Sin theta cos theta. Terus di belakangnya ini ada dr per dt kali d theta per dt. Ada turunan r terhadap t. Ada lagi turunan theta terhadap t. Nah, min dipangkat 2 plus ya. Plus. Terus ini r pangkat 2 r kuadrat sin pangkat 2 sin kuadrat theta kali d theta per dt kuadrat. Jadi r kuadrat sin kuadrat theta d theta per dt kurung kuadrat. Jadi r kuadrat ya sin kuadrat theta d theta per dt kurung kuadrat. Enak? Kurung kuadrat. Ini a kuadrat 2 min 2ab plus b kuadrat. Enak? Halo? Nah, begitu kak dy per dt. dy per dt pangkat 2 berapa? Kita lihat yang bawah nih. dr per dt kali sin theta pangkat 2 apa? dr per dt pangkat 2 kali sin kuadrat theta nak? dr per dt kurung kuadrat kali sin kuadrat theta. Dan ya. Terus ini plus 2 kali r kali sin theta kali cos theta kali dr per dt kali d theta per dt. Jadi plus 2r. Ini sama sebetulnya nih. Nanti kalau dijumlahkan 0. Nah, misalnya ini sama dr per dt kali d theta per dt. Ditambah. Nah, yang terakhir ini r cos theta d theta per dt pangkat 2 r kuadrat cos kuadrat theta d theta per dt kurung kuadrat. Jadi r kuadrat cos kuadrat theta d theta per dt kurung kuadrat. Kalau ini kita jumlahkan, apa yang terjadi? Halo, yang tengahnya ini hilang nggak? Coret. Kenapa? 1 min, 1 plus. Semua sama. Ada R-nya, ada 2, ada R-nya, ada sin theta, ada cos theta, ada dr per dt, ada d theta per dt. 0 kan? Oke, jadi kalau kita jumlahkan sini, dx per dt kurung kuadrat ditambah dy per dt kurung kuadrat sama dengan, coba Anda lihat, ini sama nak? Ini sama sama ini juga apa sih? Di sini r kuadrat kali cos d theta per dt kuadrat juga sama, ya nak? Yang sama itu apa? Cos kuadrat sama sin kuadrat. Berarti kalau kita jumlahkan, boleh nggak kita keluarkan yang samanya? Halo? Yang sekuning itu sama, kalau dijumlahkan, saya keluarkan, berarti dr per dt kurung kuadrat kali dalam kurung, yang tak sama jumlahkan cos kuadrat tambah sin kuadrat, yang nilainya 1. Itu enggak? Halo? Bisa paham enggak? Itu enggak?
Ini kalau saya keluar yang kuning ini yang saya keluarkan, berarti sini kan dr per dt kurung kuadrat. Ini yang tidak sama siapa nih? Yang tidak sama itu kan ini. Yang tidak sama itu adalah cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Betul nggak? Terus yang ini, yang sama apa yang paling belakang? Tengah-tengahnya 0 ya. Yang sama R kuadrat dikeluarkan, itu yang sama juga D theta per dt kurung kuadrat. Yang tidak sama apa? Yang sama yang kuning ya, keluarkan. Yang tidak sama adalah sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Betul? Yang nilainya berapa ini? Ini nilainya 1. Ini juga nilainya 1. Jadi tinggallah bahwa dx per dt kurung kuadrat ditambah dy per dt kurung kuadrat. Tinggal apa? Ini 1 kali 1. Tinggallah dr per dt kurung kuadrat ditambah r kuadrat dikali d theta per dt kurung